Tapi kita bikin gebrakan aja ya. Bikin gebrak. Kalau bikin gebrak lu gebrak-gebrak aja dah. Itu aja. Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di Adrian 21 Tan. Sudah ada Bos Adrian sama Bos Teguh. Hari ini mereka lagi ribet ngurusin biasa. Kalau ke Adrian 21 Tan itu kan identik dengan barang-barang San Mori ya, salah satu rangka. Cuma nggak juga sih, itu juga ini MX tuh. Nggak tahu tuh dari mana tuh. Datang nggak begitu tuh warnanya tuh, kayak di Anodes tuh. Anodes, ya kan? Nggak begitu tuh warnanya. Karena babak kan warnanya standar biasanya. Itu disamain sama velgnya. Oke Yan, apa dulu kita bahas? apa dulu deh? San Mori ini sudah lagi digarap. Gue nggak ngerti nih, lo ini masuk di 2025, isu apa yang lo mainkan? Apalagi lo mau mainin? Kita bicara dari tahun-tahun dulu, udah bobot, udah pasti jadi acuan. Sementara kalau di resmian dengan timbangan. Dengan timbangan? Iya dong. Iya. Kalau di liaran apa ya masih mainin bobot semua? Kalau kemarin sih bobot udah beberapa kali riset frame ya Om ya. Masalah di bobot ketemunya yang sekarang ini gitu. Berapa kilo yang sekarang ini? Yang sekarang 10 kilo. 10 kilo? 10 kilo. Lu bukan bikin lebih ringan waktu itu ya? Waktu itu bikin lebih ringan. Nggak bagus. Dibikin 8 kilo nggak bagus, dibikin 9 kilo kurang rigid, makanya ketemunya 10 kilo. Tetap bahan dari standar ya? Tetap bahan dari standar. Enggak ada yang lu rubah ini kan ya? Ini enggak, udah dirubah ini. Oh, udah dirubah ya? Udah dirubah. Dia ngebor nggak tuh? Kita jadi bingung. Ini udah dirubah-rubah. Udah dirubah. Semuanya. Ini mentahannya masih nih, belum dikasih epoxy nih. Ini masih mentah, ini naik epoxy itu yang udah jadi. Ini timbangannya. Iya. Coba ntar dia asal ngeplak aja nih kita timbangannya. Semua timbang. Oh iya benar 10. 10 udah jadi kayak gini. Terus kalau misalkan ada yang request derajat mesin deh brother. Kalau request derajat mesin hanya beberapa sih Om. Nggak kebanyakan gitu. Kita bikin ya ngerisetnya begini dengan naikin mesin sekian. Standarnya berapa dia? Standar 5556. Dengan ban 98. 98. Dua-duanya? Enggak, belakang 89, depan 88. Belakang 98, depan 88. Depan 88. Iya, depan 88. Itu jadinya dia standarnya di 56. 56. Banyak yang udah dirubah rata-rata jadi ada yang lebih rendah apa lebih tegak apa lebih tidur? Kalau saya sih bikinnya standar Om 56. Misalkan dia udah jadi nih, gue pulang, setting. Yan, gue mau revisi derajat mesin dong, masih bisa? Masih bisa. Itu masih bisa kayak gitu? Masih bisa. Terserah dia deh tuh ya, mau tidur apa mau naik gitu? Gitu. Kayak contohnya ada beberapa bengkel yang memang derajat mesinnya dibikin sekian gitu. Ya udah bawain aja kaki-kakinya. Ini panjang soknya berapa sih Yan yang ini nih? Sama nggak sih panjang soknya emangnya? Panjang soknya sama. Cuman yang bikin beda itu roda Om. Rodanya ini kan ring 18. Oh iya. Ini ring 17. Jadi walaupun ini derajat mesin ketemunya sama, tapi ketemu ringnya 18 pasti berubah. Beda. Loh. Seumpama nih sudah dipasang di San Mori begini, derajat mesinnya udah cocok nih. Udah cocok. Ketika misalkan terus dirubah velgnya ke 18, umpama, ya itu paling berubah lagi? Berubah paling nyeting gear. Tapi dia nggak perlu rubah derajat lagi? Nggak perlu rubah derajat lagi, ya paling finishingnya kayak nyeting gear mungkin ya Om ya. Gitu, rasio juga kan pasti beda ya. Iya. Ini punya siapa sih? Punya siapa sih? Ini punyanya beginian udah pakai. Dennis Prima. Oh.
Bos emang ute. Iya. Punya bos, makanya bautnya cakep bener ini. Iya kan? Kayak gini. Iya. Ini buat apaan? Sunmori Pro. Kebanyakan sih sekarang Sunmori Pro, Om. Tapi ada yang masuk Sunmori 155. Terus ada juga yang masuk frame standar, ada yang masuk gitu. Cuman kalau Sunmori 155 di beberapa daerah masih ada apa ya dibilangnya ya? Bukan kendala sih Om, masalah regulasi. Shocknya atas atau enggak? Shock standar itu aja sih. Itu kan apa lu tambahin lagi tuh? Itu kan bukan lu cowok tuh. Kok jadi dipasangin lagi nih? Tuh kan bener. Gue liat lah, ini yang sini lempeng aja, di situ kayak kok dirubah. Itu kenapa itu? Itu kunciannya. Kayak gitu. Ada nggak tuh kelihatan di situ tuh celahnya tuh? Iya kalau udah rapi mah nggak kelihatan. Iya ya, pasti kan di Ilmu sulap. Ilmu. Iya. Berapa derajat ini stang? Ini stang 15 derajat. Cuman banyak masukan dari teman-teman tuh enaknya pakai 10 derajat. Itu ya, ini Sama itu. ini 15 itu 15. Oh sama ya. Ya. Apa namanya nih? Tangkinya nggak kaleng. Fiber. Nah, ini lu udah ngeluarin berapa ratus biji nih model ini? Udah 2 tahun Om, kira-kira mas 1000 lebih kali ya. 1000 lo bayangin dulu 1000. Jadi selain dipakai di Sunmori Pro, di motor harian kepake Om. Iya. Orderan. Sama itu Blue S aja Kotomai udah ngeluarin nggak tahu tuh berapa banyak tuh. Oh, itu hak jualnya Kotoma ya? Iya, Oh, iya. makanya kalau saya sih nggak nyetok Om. Iya. Ya nyetok ke Kotomai, nyetok kalau mau order gitu. Kalau saya tuh ngejual ngeset sama apa namanya sama kerangka gitu, jadi teman-teman yang mau setup kerangka gitu sama body setnya gitu. Kalau mau ganti tangkinya doang ke Kotomai aja. Iya, karena kalau dia mau bisa order, beli ininya langsung ya. Iya. Bagus. Itu jadi tetap jalan tuh yang kayak gitunya tuh Iya. itu. Nggak tahu dah gua kalau dia ini berapa sih gua? Realnya berapa sih? Ini gua bisa dicopot nih gua. Bisa. Beratnya? Iya. Standar ini berapa sih? Standarnya itu 2 kiloan Om. Itu yang waktu itu kan Kohan pernah nimbang kan ya? Waktu itu berapa ya? Sekilo 1 on? Jadi 1,1 ya? Ngebuang sekilo ya? Lumayan dong. Pokoknya kalau misalkan kerangkanya udah dipapras, ganti body set, fiber, itu dietnya bisa sampai 13 kiloan Om. 13 kilo? 13 kiloan. Masa? Dari motor standar. Iya. Iya. Kan Aram juga udah ganti. Bisa nggak tuh soknya lebih ringan lagi? Mungkin ya. Jadi begini Om. Karena kerangkanya udah pernah riset yang paling entengnya 8 kilo. Yeah. Yang di riset lagi 9 kilo. Dan ketemunya sekarang yang 10 kilo. Karena dibantu entengnya sama body fiber, jadi kerangka nggak perlu enteng Om. Kalau enteng dengan posisi keadaan motor ini kan hitungannya masih tinggi nih Om. Kecuali ban kecil kayak gini ya kan. Itu motor nggak rigid Om. Gitu. Maksudnya nggak stabil? Nggak stabil. Saya juga ada beberapa mekanik yang diajak sharing gitu Om. Sampai kemarin juga Bang Bian Mohar telepon, Bang kerangka kentengan di top speednya kayak bawa Mio kata joki gue nih. Jadi nggak rigid Om. Motor. Iya ngampiang. Jadi kan bisa diturunin aja emangnya ke depannya lagi. Udah habis Om, udah terlalu habis, ini aja udah pendek bener 2 jari. Kalau kita turunin lagi nggak bisa Om, dimensi kerangka standar itu dibikin seperti kerangka kecil, nggak bisa. Lu pernah nimbang nggak sih idealnya berapa? Ideal apa? Rangka dengan mesin, dengan joki yang dia nggak ngebahayain, atau mungkin
dengan bobot yang ringan, dia di jarak tertentu masih oke tuh. Cuman kalau makin panjang, Jadi makin gini, panjang, makin... kalau di bobot 8 kilo itu jarak 201 masih aman. Tapi kan nggak mungkin frame standar pakai bobot 8 kilo karena kan di event itu ada timbangan. Dan ini kalau dipendekin komstir di jarak 201 itu masih aman Om. Kalau di jarak 402 sampai gope meter itu ada inputan masuk ke saya tuh nggak stabil, getar. Walaupun udah pakai stabilizer. Karena kan engine sekarang kan upgrade terus Om. Reset terus engine-nya makin kuat ya kan. Ya kerangkanya juga harus dibilangnya harus mumpuni gitu. Kalau seandainya kerangkanya nggak mumpuni dengan engine yang kuat, mungkin kayak tadi saya nanya sama Bos MP, HP-nya ketemu sekian kan, bisa nggak? Kalau misalkan kerangkanya nggak rigid atau kerangkanya getar kan pasti nggak bisa ketemu HP sekian. Kenapa kerangka getar? Pasti kan dia terlalu ringan Om, gitu. Ya. Ada beberapa, saya juga sharing sih bikin kerangka sampai ketemu riset yang sekarang itu, sharing ke teman-teman juga gitu, nggak dengan ambisi bobot sekian motor kenceng, nggak, semua sama. Takutnya ntar jadi kesuges soalnya. Iya gitu, takutnya gini, dengan bobot ringan motor makin kenceng gitu kan. Enggak juga sih Om Ya, kalau motornya ble aja, kalau mesinnya ble. ya kayak bikin rumah 3 tingkat, pondasi cuma 30 cm. Aduh. Rubung kan. Ini ngomongin bangunan ini. Ini kebangunan gak tuh? Kayak gitu. Rangka ini menurut Adrian seperti bangunan tingkat 3. Mesinnya, engine-nya kan Mesinnya. kuat-kuat. Iya, Tapi iya, kalau iya. misalkan konstruksinya kita nggak mumpuni, ya sama aja. Bener. Kasihan owner yang udah riset, mekanik yang udah mikir riset. Tapi kadang-kadang gini Om, sepele Om. Cuman perkara frame mesin jadi jelek. Padahal udah mentok tuh mekanik. Ngoreknya udah sekian, kayaknya sama aja gitu. Ganti apa sih? Ganti frame, maju Om. Apa yang kira-kira yang jadi beda di situ? Yang jadi beda itu yang itu karena ya, entengnya frame itu nggak jadi jaminan kalau menurut saya ya buat mesin kenceng karena dia kan nggak rigid juga. Tapi kalau misalkan ini rangka standar berapa? Beratnya? 10. 10. Kalau yang udah dimodif 10, kalau standarnya 15 kilo. 15 kilo. Tapi enggak lah, kalau misalkan 5 kilo juga kayaknya ngaruhnya lumayan deh ya. Ya kan dari 15 kilo kita buang 5 kilo udah lumayan. Kebantu juga sama body fiber. Iya. Gitu. Itulah makanya lu pertahankan dia di 10 kilo bobot. Pertahankan di 10 kilo karena apa? Ya banyak masukan dari mekanik, Bang, kok begini. Coba Bang bikinnya kayak gini gitu. Jadi dia bilang riset mesin udah mentok nih. Dengan ya udah mentok lah pokoknya gitu kok. Kok tapi masih jelek aja gitu. Coba dong kerangkanya diiniin gitu. Ini derajat ini nggak berubah ya? Nggak berubah, nggak ada yang Nah. berubah. Mungkin nggak dari derajat shocknya, mungkin shock belakang ini berubah nggak derajat shock Kalau derajat dari standar? Kalau derajat Berubah shock dari standar berubah. Berubah. Ini malah saya samain yang waktu itu yang kita berangkat sama Thailand, saya samain semua ukurannya sekian. Karena kan shock itu dia ngaruh banget Om. Sekarang kalau kerangkanya ringan, shocknya keras, apa nggak nyapu-nyapu di itu gitu. Buat start sulit. Ini panjang shocknya berapa? 245. 245. Paling pendek berapa biasanya kalau dipakai waktu itu? Paling pendek 235. 235. Di bawah 235 nggak ketemu. Depannya dengak jadinya ya? Bukannya mountingnya terlalu panjang Om, Oh, riskan. iya. Sama miring derajatnya tuh nggak ketemu. Itu dulu pernah lu bikin juga? Udah pernah Ngaco malah? ngaco. Makanya bukannya saya gini kan ada Ngaconya gimana ngaconya? ngaconya motor nyapu-nyapu Om. Nggak napak. Karena derajat shocknya miringnya tuh nggak sesuai. Karena dia terlalu pendek kan mountingnya harus narik panjang nih gitu kan. Kalau seandainya kita bikin terlalu miring derajatnya yang kita pengenin nggak ketemu. Jadi ngeribonnya tuh kan kalau shock semakin miring dia semakin puh. Ya. Apalagi sekarang Om shocknya udah bagus-bagus, pakai Ohlin, pakai CBT gitu. Nah, pengaruhnya ini motor misalkan sudah berdiri deh. Diameter terluar nih. Ring 18. Terus dia pakai yang slick. Yang slick Diameter bannya itu besarnya sama nggak kayak ring 17 tapi dia pakai yang 98? beda.
lebih besar mana? Lebih besar 18. Tetap pakai ring 18. Meskipun dia secara ban dia udah yang 80 ya. Iya, gitu. Karena kan kalau ini contohnya kan ring 18, bannya kan pakai V-rubber nih, dia tingginya kan pasti beda. Ya. Udah dibantu tinggi juga sama ini pakai ring 17 tapi ukurannya 98 kan ini ya? Ya, yang ini tingginya berarti 8 tingginya nih, lebarnya 9. Kalau ini tinggi, kalau ini ceper. Ngelebar ke samping, kalau ini tinggi ke atas. Pasti derajatnya juga berubah. 1 atau enggak 2 derajat berubah pasti. Dari Dari mesin, apa? dari standar ya. Misalnya yang tadi lo bilang lo bikin 56. Misalkan dia pakai yang itu, terus dirubah ke sini. Jadi 50 dari 56 bisa jadi 58 kalau enggak 60. itu ngaruh nggak di speed? Kalau bloknya makin rebah kan untuk speed atasnya Om ya? Enggak, maksud gue dia di speed tuh jadi goyang apa? Enggak ngaruh. Enggak ke situ larinya. Enggak ke situ larinya. Derajat mesin bukan ke situ larinya. Derajat mesin bukan situ larinya. Setahu saya sih kalau derajat mesin ya hitungannya ya mekanik punya hitungan sendiri ya. Ya, itulah. Dia udah riset, dia udah lama dia anak. Riset ini jadi kenyang dia dimarah-marahin orang. Untuk apa namanya dia nentuin berapa bobot yang pas, berapa derajat mesin yang pas, termasuk kemiringan shocknya. Lalu yang di ban kecil itu yang di pojok. Mas Teguh, tolong Mas Teguh. Itu bisa di sini nggak Mas Teguh? Kan kita sulit itu. Ini frame yang Serpico kalau nggak Slim. siapa yang udah pakai ya? Bos Yang Yofi pakai ya? buat Bos Yofi 155 Painul. Mas Painul? Mas Painul pakai Mas Painul? 155. Nggak ada bahan yang ininya lagi dia. Habis Om, nggak produksi lagi. Berapa dia bobot ininya? Kalau bobotnya 6 kilo. Ya kalau ini versi standar ini Om. Versi standar Serpico. Ini versi standarnya dimodif jadi begini gitu. Ininya lebarnya beda? Lebarnya beda. Lebar dalam? Beda ya? Beda. Bobot aslinya ini berapa? Bobot aslinya 18 kilo sama 18 kilo sama subframe-nya. Ini aja udah dibolongin 11 kilo masih. Subframe-nya dia almu bukan? Aslinya enggak besi. Besi juga? Besi. Tapi dia knockdown? Knockdown. Oke. Kalau ini versi subframe almunya. Bentukannya begini sama, cuman ini versi almunya gitu. Jadi 18 kilo? 18 kilo kalau... Kenapa lo nggak buat coba mulai ini? Kalau digajiin ban gede kan lo bisa juga? Iya. Hah? Besok kita laksanakan Om. Takut gagal baru kita. Nggak ada pakenan. Ya lu mikir maksudnya. Jadi lu kan kreator ya, lu bikin langka ya, lu harus tetap apa namanya buat inovasi lah. Jadi San Mori besok begini Om, kerangka Serpico. Mana atau tahu. enggak 65 open, 59 open. Lu kan bisa ngobrol sama mekanik. Temen lu kan banyak, brother. Maksudnya coba konsultasi juga dengan mereka. Tapi kemarin juga udah ada ngobrol sama Bang Ade, Bang Ade, Bang Yani, Bang Ade. Senior itu kan dia yang lebih paham lah ya untuk apa namanya kayak model kayak gini-gini nih, dia kan pasti akan lebih paham nyamannya kayak gimana gitu kan. Lalu ini misalkan dibentuk sekecil itu jadinya. Iya, kalau ini udah dimodif ya kayak gini. Seslim itu jadinya. Seslim ini. Jauh ya, Gel. Coba deh, Gel. Lihat deh, Gel. Berapa itu jauhnya tuh? Nih. Nih, saya pegangin. Oke, ini berarti sudah. Tapi ini apa bikin sendiri Bang? Enggak, ini Kan ini mah impor itu. impor. Teguh, bisa bikin. Ini? Oke. Bisa dibikin. Apa yang nggak bisa dibikin sama dia?
Kalau ini pakai ini gimana? Keren lagi nih lah. Yo, iya tuh. Bukan masalahnya bang. Dicoba kan nyoba. Enggak, gitu. Kayak ini ban gede nih, ban gede. Ya siapa tahu aja jadi inspirasi kan. Tuh. Lah, kan tuh. Dia dimulain gitu. Tapi tadi bang, ini 10 kilo tuh rangkanya tuh aku udah satu set gini bang. Kerangkanya Kalau udah tuh. set gini berapa bang? Kalau kira-kira? Kalau sama body, kalau sama body 13 kiloan. 13. Belum sama Arem dan kawan-kawan. Iya, belum sama Arem dan kawan-kawan. Terus nih, ini kan sudah juga mulai berjalan, ya kan? Kalau kita kembali lagi ke sini nih teman-teman, ini kalau Mas Painul berarti yang pakai jokinya siapa Gil? Mantan itu ada Apa? 26 Mas Erwin nggak salah, Mas Erwin. Fredek. Kemarin sih pas yang kita ke IDC itu yang bawa Mas Debi ya. Oh jadi juga. Nggak sempat ngobrol sama dia, Sempat ngobrol sama ini, sama Mas Debi. bukan nama Mas Mas Painulnya yang- apa? Mas Painul mungkin kasih masukan atau Oke Mas, mantap. beres-beres aja? Beres. Nah ini sama, Pak Danang kan waktu itu minta bikinin juga kayak gini. Oh, pada nang ceduk. Iya. Ini tolong gitu. Pak Danang minta- Emang begini ya dibikin panjang banget ya? Iya emang begini. Aman dah berarti dah. Ini mah tinggal nunggu berjalannya aja. Terus nih 2025 apa yang lo buat lagi brother? Selain apa yang ada di sini? Mungkin lo bikin hal-hal yang lain. Nger- ngeriset. Tanki kan lo udah jelas kalau tanki mother pasti itu pasti Thank you, lo udah. bikin. Frame yang ini sedikit lagi final om risetnya. Sedikit lagi. Sedikit lagi final. Karena kemarin juga kan banyak yang apa? Mas bikin frame ini, Mas bikin frame ini, saya nggak terima. Karena kan lagi riset frame ini, Oh, gitu. Ini sedikit lagi, menurut saya ini final. Saya mau lanjut ke frame ini om. berarti sudah ada di titik klimaks. Nah, Berarti udah diganti klimaks, dia mau coba beralih ke situ. Ada yang mau disampaikan gue? Tapi kita bikin gebrakan aja ya. Bikin gebrak. Kalau bikin gebrak lo gebrak aja dah. Gitu aja. Gue cukup segitu dulu. Terima kasih brother. Tetap aja nggak lari dari Namori. Siap. Terima kasih, sukses semuanya. Tetap berkembang. Assalamualaikum.